Bangsa Persia itu kebudayaannya lebih hebat itu, lebih kuno itu dari Arab. Arab ini belakangan, ya kan? Romawi, Yunani, juga Cina, India, itu kebudayaannya sudah tinggi. Nah ini bagaimana Islam menghadapi adat-adat itu. Apakah Islam posisi apa? Hah? Apakah Islam ini anti adat kebudayaan suatu bangsa? Ini pertanyaan. Apakah mentolerir? Nah, ulama-ulama menyebut sesuatu yang belum atau tidak ada di zaman Nabi, ya, itu disebut bid'ah. 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 Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak terdapat di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Nah ini adat istiadat itu bisa juga dipandang dari sudut ini. Itu bid'ah. Jadi adat bangsa siapa saja yang di zaman Nabi tidak ada atau tidak ada dalil di dalam Quran hadis, itu bid'ah. Ada suatu hasil produk daripada pemikiran ahli hukum Islam atau fuqaha, dan ini sudah menjadi satu kaidah, satu ancer-ancer, satu kaidah hukum yang berbunyi ini: al-'adatu muhakkamah. Adat itu diperkokoh. Kono gini dibenarkan atas dasar musyawarah. Jadi adat suatu bangsa, satu kelompok itu kalau memang tidak berbahaya diterima, diperkokoh malah. Contohnya lagi, sebelum Islam datang, orang Mekah, orang Arab sudah mengerjakan haji. Sudah ada haji, sebelumnya Islam sudah ada haji. Keliling Ka'bah, tawaf, ada. Ini sudah merupakan tradisi turun-temurun ini, haji. Ini oleh Islam diterima, tapi diadakan perbaikan di sana sini. Jadi adat ini ada dua yang saya ingin terangkan ini. Jadi ada kaidah hukum al-'adatu muhakkamah. Kalau ada sesuatu pengeterapan hukum, ya ini harus begini. Sekarang kawin. Nek carane wong kene nek kawin ki piye? Ya dadak jarak, umpamane ya, dadak nggawa kembang, dadak nggawa ngene, dilinggone kuasi. Kalau sama tanya, apa ada dalilnya di dalam Quran dan hadis kemanten lungguh kuasi? Ada. Mamanya senggo janur kuning, ada itu? Enggak ada. Tukar cincin, ada? Enggak ada. Terus apa lagi? Itu ngidip apa itu? Ngidip apa? Telur, ada? Enggak ada. Itu semua termasuk apa? Adat istiadat. Sekarang saya tanya,
dalile ini soal pakaian itu enggak ada. Di sana hanya ditentukan nutup aurat titik, gitu. Nah, bagaimana model pakaian? Apa ada ketentuan? Tidak ada. Apa model senggulo seperti orang Afrika itu, atau orang Burma, orang apa Thailand itu, mulai koyok opong, atau seperti orang India pakai anu itu ada gitu, ya ada. Malah mau Jawa ini ya arep konsekuen tidak konsekuen. Kayak kopiah itu apa dikira itu Islam? Tidak. Itu kufiah itu. Kufiah. Berasal dari Kufah di Baghdad. Jadi pakaian ini dari Kufah itu. Jadi kopiah. Ya, kufiah. Jadi impor juga itu. Jadi untuk ini maka saya ingin menguraikan di sini tentang bid'ah. Bid'ah itu ini juga adat termasuk di sini. Apakah adat istiadat itu termasuk bid'ah apa tidak? Nah, di sini saya ingin membacakan satu kaidah, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasanya dijadikan pegangan itu. Untuk menolak termasuk itu yang saya tanyakan itu. Ya. Yaitu sabda Nabi begini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membikin baru fi amrina hadza, di dalam urusan kita ini yaitu agama Islam, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada Islam, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin baru, model anyar. Akhirnya yang di dalam zaman Nabi tidak ada. Ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada. Maka itu raddun, ditolak. Nah, ini rame ini hadis ini menjadi pembicaraan topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i. Ini beliau mengatakan begini. Ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran fa huwa al-bid'atu ad-dallah, wa ma uhdisa min al-khairi wa lam yukhalif syai'an min dhalik fahuwal bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin
bikin baru model anyar dan menyalahi kitab, menyalahi Quran satu, atau menyalahi hadis sunnah, atau menyalahi ijma, kesepakatan para ulama mujtahidin, atau menyalahi asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atu dhallah itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru yang berupa kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini, 4, bahwa bid'atul mahmudah itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdussalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asbab. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, baru timbul akhir-akhir, itu dibagi 5. 1, wajib, hukumnya wajib. Oh, kok malah wajib? Ini kaget nih, ini satu kejutan ini. Ya. Bid'ah kok wajib? Terus wa muharramah, haram. 3, makruha, makruh. Mustahabbah, sunnah. Terakhir ini 5, mubahah. Mubah itu ya enggak makruh, enggak sunat, enggak wajib, enggak haram. Netral. Lalu contohnya, yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang. Itu bid'ah itu loh. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja nggak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak, menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya juga hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian, pajak-pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram, bid'ah yang haram. Itu menghias masjid,
masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung, pemandian akhirnya nanti seperti di YouTube itu nanti. Kalau orang berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Tekel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang. Ini nak mau sembahyang bisa ngelamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok ada. Rumah yatim piatu ada. Bid'ah itu. Oh iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu. Wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin. Enggak itu. Wa ammal yatima wala takhar, jangan disentak. Loh masa ada yayasan yatim? Masa ada yayasan yatim? Ayo. Mau ditolak? Ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan, bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan mamanya ngejung sedekah, ngejung pakaian, anak yatim, anak. Oh, bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus statis. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabailah itu. Syu'uban wa qabailah apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ini ta'arafu. Ya kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang ini kita mau. Ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis, sunnah. Atau bertentangan dengan ijma. Atau bertentangan dengan qiyas, analogi. Atau bertentangan dengan asar. Zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Saben tahun satu kali pergi ke sana terus doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hol-holan itu, haul-haul. Oh dapat hadis segini, wow, cikra-cikra. Hol.
Imam Tawus, ini seorang tabi'in, dia mengatakan, sahabat-sahabat, menurut beliau, saya cari mulai seminggu ini ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa tidak ngerti, tergilah-lih sudah karuan, kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan, sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga, ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan nih? Besok paginya ditanya lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi, terus menerus CPN. Ya, yang tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini saya selingi, beliau menerangkan ini lurus, asal kon lurus itu beres, interogasi lancar, apa? Sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, running well. Iya, yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembayang sing goyang, nah itu rotor-rotor. Ini 40 hari. Terus menerus interogasi. Iya nek interogasi jangan ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua yaitu jangan berbuat zalim pada orang. 2 ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong. Ojo jupuk barang wong. Ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asasi. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Tidak. Jadi kalau sudah ada barangnya orang katut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti. Wah ini berat. Jadi 2 katanya Nabi. Ya, soal ini, soal sholat dan soal segala. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah running well kan bisa beres. Ya wis gak apa-apa wis. Ya itu tekun kok oleh sembahyang kemenang kok wis karena wis itu. Nah, mungkin begitu ya. Yang jadi mungkin saja ini saya cuma ngawur ini ya. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak itu mana hadisnya itu mana marfu saya tidak usah dalil ya. Itu adab. Sudah jawab saya. Adab. Terus sekarang saya mau tanya sama saya, apakah adab ini harus dikurangi? Atau kita teliti? Kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, apa kita terima? Apa kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita sholat. Apa begitu? Ini harus
konsep ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa apa juga harus ditolak. Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang dirubah. String, itu kan mirip-mirip tank. Ya, string. Gaya nara-nara itu loh. Hah? Bye. Ayo, hukumnya bye apa? Apa dah bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Iya kan? Nah. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mau adat siapapun yang tidak ada jalurnya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa, gitu. Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua, dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samro-samro seperti kosida anak-anak ini, itu apa? Itu kan Arab, Pak. Iya, kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot menjawab. Tidak gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta, sama. Cuma cara Arab menurut saya. Bedanya begitu. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang Umi Kulsum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Oh, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini, apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Dan, ayo, apa bedanya? Ketikung, podono, ayo. Gitar, podo, ayo. Penyanyi, podo. Modele nyanyi, iya podo. Niat ini, podo, ayo. Saiki ya sing samrah ya saiki menari-nari kok. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora. Ayo. Wah, lha iki berat. Mulane nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak ada baru. Adat yang di zaman Nabi tidak ada. Disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Loh kok iso diterobos Islam ini? Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya aja sudah gumun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya, secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animis. Lah kok Islam bisa melebihi? Itu sisi. Lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat.
Sok Islam itu. Ini jan tak ilok. Boy. Dungo